Yulika masih asik bergelayut manja pada lengan Devon, bahkan dia tidak ada malu-malunya sama sekali. Yulika tidak takut jika nanti ada paparazzi yang mengintainya. Yang ada Yulika sangat cuek dengan apa yang ada di sekitarnya. Devon yang memang seorang Casanova, dia enjoy aja dekat dengan wanita cantik dan tentu saja seksi. Devon akan melakukan apa saja untuk bisa membelikan yang diinginkan wanitanya. Yang penting dia sudah dipuaskan dengan cara yang berbeda. Jikapun Devon mengeluarkan banyak uang dia tidak akan rugi, karena dia mendapatkan servis yang memuaskan. Itulah Devon yang sebenarnya. Setelah beberapa saat kemudian Devon mengajak Yulika untuk keluar dari klub malam tersebut. Devon membawa Yulika untuk check-in di salah satu hotel bintang 5, kebetulan tidak jauh dari klub. "Kamu semakin cantik saja sayang," ucap Devon, sambil tangannya tidak bisa dikondisikan. "Sabar dulu dong sayang, ini masih di jalan. Gimana jika ada yang melihat kita?" jelas Yulika pada Devon. Yulika juga menepis tangan Devon yang nakal. Mereka berjalan di lorong hotel menuju kamar yang dipesan oleh Devon. Baru saja mereka masuk ke dalam kamar Devon langsung saja menarik Yulika. Dan terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Bahkan mereka berdua melakukannya hingga pagi menjelang. Pada saat Yulika bangun ternyata Devon sudah tidak ada lagi di sampingnya. Yulika tahu jika akan seperti ini, maka Yulika akan memerankan perannya sebagai gadis lugu dan polos di depan Danu. Ya, Yulika tidak mau kehilangan Danu karena Danu adalah ATM-nya, Danu rela melakukan apapun untuk dirinya. Setelah membersihkan dirinya, Yulika bergegas pulang ke apartemen miliknya. Lebih tepatnya milik Danu yang sudah diberikan padanya. Danu baru saja bangun dari tidurnya, kepalanya masih sangat pusing dan juga berdenyut nyeri. Danu bingung, dia berada di mana. Pasalnya dia merasa asing di dalam ruangan ini. Tidak berselang lama seseorang memasuki kamar yang ia tempati sekarang. Danu ingin menghampirinya tapi apalah daya, Danu langsung ambruk. Danu masih lemas karena efek alkohol yang dia minum kemarin siang hingga sore hari itu. Sang bartender langsung membantunya memapah Danu untuk duduk di bibir ranjang di kamar itu. "Nih minum untuk menetralkan efek mabuknya," Rio memberikan minuman pada Danu. Danu langsung menerimanya, dan tidak menunggu waktu lama Danu langsung meminumnya hingga tandas. Danu mulai agak enakan, rasa pusingnya sudah berkurang. Danu sudah bisa mengingat kejadian kemarin, kenapa dia bisa sampai di klub malam ini. "Terima kasih," ucap Danu. "Sama-sama," jawab Rio. "Apa kamu yang sudah membawa saya kemari?" tanya Danu pada Rio. "Iya, aku yang membawamu ke sini. Soalnya aku tidak tahu alamat rumah kamu," jelas Rio. "Kenalkan nama saya Rio, kamu?" Rio memperkenalkan dirinya, dan bertanya pada Danu. "Saya Danu," jawab Danu. "Oke, alamat kamu di mana? Biar saya antar, soalnya aku tidak mungkin membiarkanmu pulang masih dengan keadaan yang seperti ini," jelas Rio. "Thanks, saya bisa pulang sendiri," jawab Danu, sambil bangkit. Tapi sayang, baru 2 langkah Danu sudah ambruk lagi. Jadi mau tidak mau Danu diantarkan oleh Rio menuju kediaman Wijaya Kusuma. Saat di perjalanan Danu hanya diam bersandar di jok penumpang samping pengemudi. Danu masih tidak menyangka jika dia telah dikhianati oleh kekasihnya yang sangat dia cintai. Danu merogoh kantong jasnya, dia mengambil ponselnya. Ternyata ponselnya mati, pantas saja sejak tadi tidak ada tanda-tanda ponselnya berdering. Dan, setelah menempuh perjalanan lumayan panjang mereka sampai tujuan. Betapa terkejutnya Rio melihat bangunan mewah di depannya. Rio hanya bisa diam dan memandanginya saja, dia segan sekarang untuk bicara pada Danu. Awalnya Rio berpikir bahwa Danu orang kaya biasa, tidak seperti yang ia lihat sekarang. "Kenapa? Apa kamu tidak pernah melihat rumah yang seperti ini sebelumnya?" tanya Danu dengan senyuman sinis. "Iya, aku memang baru pertama melihat dan menginjakan kaki aku di halaman rumah yang sebesar ini. Ini sih bukan rumah, tapi istana. Megah banget," ucap Rio sambil berdecak kagum. Ngapain kamu?" tanya Danu yang melihat Rio akan melepaskan sepatu yang dia kenalan. "Ya, buka sepatulah." "Masa berenang?" jawab Rio sambil membuka sepatunya. "Tidak perlu, pakai kembali sepatumu," ucap Danu sambil menggelengkan kepalanya. Rio hanya nyengir kuda mendengar ucapan Danu, ternyata dia tidak perlu membukanya. "Pagi tuan muda," ucap kepala pelayan membungkuk hormat pada Danu.
Pagi, jawab Danu sambil berlalu dari teras depan menuju ruang tamu. Tapi sebelum sampai ruang tamu sudah dipeluk oleh sang ibu. Sayang, kamu dari mana? Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Mama sangat khawatir sekali, ucap Mama Renata sambil memeluk putra tunggalnya sambil terisak. Mama kenapa menangis? Aku nggak apa-apa Ma. Lihat, aku baik-baik saja kan? Tidak kekurangan satu apapun, ucapnya sambil menggoda sang mama. Kamu ini, balas Mama Danu sambil memukul lengan putranya. Ngomong-ngomong, kamu bau minuman. Apa kamu habis minum? Selidik Mama Rena. Danu hanya bisa nyengir kuda dan menganggukkan kepalanya saja. Dia tidak bisa berbohong pada sang mama. Maaf Ma, aku janji. Ini yang pertama dan terakhir, jawab Danu mantap. Karena Danu sudah melihat jika mamanya akan menjewer telinganya, secara refleks Danu juga menutup kedua telinganya. Suara Deheman membuyarkan suasana yang rada tegang di pagi hari itu. Danu baru sadar jika ada orang lain lagi yang ada di sana. Siapa lagi jika bukan Rio? Kenalin Ma, dia Rio. Orang yang sudah menolong Danu Ma, jelas Danu memperkenalkan Rio pada mamanya. Rio nyonya, ucap Rio, sambil menjabat tangan Mama Rena dan membungkukkan badannya. Terima kasih ya, sudah menolong putra saya yang nakal ini, ucap Mama Rena dengan tulus. Sampai lupakan, mari masuk, ucap Mama Rena mempersilahkan Rio masuk ke dalam rumahnya. Tak berselang lama datang pria parubaya yang masih sangat tampan dan gagah. Walau sudah tidak muda lagi, Danu langsung pamit menuju kamarnya. Danu langsung membersihkan dirinya sebelum bergabung lagi dengan yang lainnya. Sedang di ruang tamu Rio sedang diinterogasi oleh Tuan Wijaya. Rio menjelaskan semuanya pada kedua orang tua Danu. Ternyata Tuan Wijaya sudah tahu semuanya. Dia tidak mungkin membiarkan putra sematawayangnya dibiarkan sendirian tanpa pengawasan yang ketat. Ternyata Rio bicara jujur, makanya Tuan Wijaya berencana untuk mengangkatnya sebagai asisten pribadi putranya. Tuan Wijaya bisa melihat orang yang benar-benar baik dan jujur hanya dengan melihat postur tubuh dan matanya saja. Apa kamu masih bekerja di klub malam itu? Tanya Tuan Wijaya pada Rio. Masih Tuan, jawab Rio mantap. Apa jika saya menawarimu pekerjaan, apa kamu bersedia menerimanya? Atau masih ingin bekerja menjadi bartender terus? Tanya Tuan Wijaya to the point. Pekerjaan seperti apa dulu Tuan? Saya tidak mau langsung menerima saja, jika saya saja tidak tahu apa pekerjaan saya, jawab Rio.